Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 6, Mata Kuliah Bisnis Internasional. Untuk anggota kami yang pertama ada Nurul Faizah dengan NIM 2261023. Yang kedua Aprilia Roadhotul Hamida, NIM 2261024. Yang ketiga Oktavia Budiarti, NIM 2261034. Dan yang terakhir Evi Susanti, NIM 2361229. Laporan evaluasi kerjasama tim. Yang pertama, peran dan tanggung jawab. Mengidentifikasi apakah peran dan tanggung jawab setiap anggota tim telah ditetapkan dengan jelas dan dipahami dengan baik. Yang kedua, keterbukaan dan komunikasi. Mengevaluasi seberapa efektif komunikasi antar anggota tim yang mencakup frekuensi komunikasi, keterbukaan untuk berbagi ide, serta respon terhadap masukan dan umpan balik dari anggota tim lainnya. Yang ketiga, keterampilan kolaboratif ini termasuk kemampuan untuk bekerja dalam situasi lintas budaya atau multidisiplin yang seringkali terjadi dalam konteks bisnis internasional. Yang keempat, pencapaian tujuan bersama seperti mengembangkan pasar baru, meningkatkan efisiensi operasional global, atau mengelola risiko bisnis yang terkait dengan pasar internasional. Dan yang terakhir, evaluasi terhadap kinerja individu dan kelompok. Melakukan penilaian terhadap kinerja individu dalam konteks kontribusi terhadap tim, serta kinerja keseluruhan tim sebagai sebuah unit. Selanjutnya, yaitu mengenai kontribusi setiap anggota. Yang pertama, Oktavia Budiarti sebagai direktur, yang bertugas mengatur dan mengawasi semua bagian dalam pengelolaan bisnis. Menentukan target dan taktik yang akan digunakan dalam bisnis, memimpin jalannya bisnis agar tercapai sesuai tujuan yang ditentukan, mengambil keputusan strategis terkait ekspansi global dan alokasi sumber daya, serta memimpin tim manajemen dalam mengarahkan operasi bisnis internasional. Yang kedua, Nurul Faizah sebagai manajer keuangan, yang bertugas mengelola keuangan perusahaan di pasar internasional, merencanakan dan mengelola risiko keuangan terkait fluktuasi mata uang dan perbedaan peraturan keuangan bisnis, serta membuat laporan keuangan konsolidasi untuk operasi global bisnis. Yang ketiga, Aprilia Roadhotul Hamida sebagai manajer operasional, yang bertugas mengawasi kegiatan operasional bisnis, menyusun kebijakan dan prosedur operasional bisnis, serta mengawasi kualitas produk bisnis. Yang terakhir, Evi Susanti sebagai manajer marketing, yang bertugas mengembangkan kampanye promosi dan branding yang berbeda untuk setiap pasar, mengelola hubungan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan di beberapa negara, dan melakukan pengembangan produk atau jasa baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta melibatkan proses branding dalam menciptakan dan memperkuat citra merek. Berikutnya laporan usaha jangkauan pasar, yang meliputi analisis pasar global dan strategi pemasaran untuk pasar luar negeri. Untuk analisis pasar global, pertama ada populasi muslim yang besar. Populasi muslim global tersebar di berbagai negara dengan konsentrasi terbesar. Kami memilih negara Malaysia, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan untuk produk pasar kami. Kedua, meningkatnya kesadaran beragama. Kesadaran beragama yang semakin tinggi mendorong permintaan produk mukena berkualitas. Dan yang terakhir yaitu tren fashion global. Tren fashion global juga memengaruhi desain mukena yang diminati di luar negeri. Selanjutnya untuk strategi pemasaran untuk pasar luar negeri. Yang pertama ada riset pasar. Melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di negara target. Kedua, adaptasi produk. Menyesuaikan desain, bahan, dan model mukena dengan budaya dan tradisi setempat. Terakhir yaitu pemasaran digital. Kami juga memanfaatkan platform media sosial, website, dan e-commerce untuk menjangkau konsumen global. Dengan upload di media sosial seperti halnya Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan Marketplace kami agar usaha mendunia di Fiverr. Berikut ini pada laporan usaha bagian keuangan, di mana modal usaha diketahui. Pertama yaitu mukena Feva dengan harga Rp30.000 dikalikan 10 sama dengan Rp300.000. Yang kedua, kuota internet Rp30.000. Yang ketiga, untuk pengiriman Rp75.500.
Jadi totalnya yaitu Rp405.500. Sedangkan pendapatan usaha diketahui 10 orderan yang masuk dengan waktu pengiriman 7 hari. Untuk pendapatan kotor dalam negeri yaitu 8 dikali 55.000 sama dengan 440.000. Dan untuk pendapatan kotor luar negeri yaitu 2 dikali 85.000 sama dengan 170.000. Berikutnya untuk total keseluruhan adalah sebesar 610.000. Dan yang terakhir untuk laba bersihnya adalah 610.000 dikurangi 405.500 rupiah. Jadi hasilnya Rp204.500. Jadi dalam waktu 28 hari dengan 4 periode, usaha Mukena Feva, yaitu bisnis yang kami jalankan bersama tim, mendapatkan hasil sebesar Rp204.500. Selanjutnya, yaitu laporan usaha pada kapasitas produksi. Yang pertama, untuk produk Mukena kami join reseller dengan produsen Mukena yang berasal dari Sidoarjo. Jadi kami ambil Mukena, dari sananya sudah jadi, dan bisa langsung kami pasarkan. Yang kedua, untuk pemesanan permintaan customer. Kemarin dari luar negeri, kami dapat customer dari Malaysia. Dan untuk pengirimannya, itu kurang lebihnya selama 1 minggu bisa sampai ke tangan customer dengan keadaan yang baik. Jadi berikut ini bukti screenshot chat dan bukti pembayaran produk usaha kami, yaitu Feva Mukena, di mana yang beli produk kami keluar negeri dari Malaysia yang kami kirim langsung. Selanjutnya, yaitu bukti pengiriman serta testimoni dari customer luar negeri kami. Untuk pengiriman kami kirim melalui Lion Parcel yang bisa cepat sampai langsung ke customer. Kemudian customer memberi testimoni. Kami jika barang sudah sampai dan sesuai, mereka suka dengan produk Mukena kami karena Mukena sangat bagus dan customer sangat menyukainya. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.